Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Thank you udah gabung. Kali ini kita ketemu lagi ya dengan Dago Properti Bali, dan kali ini lumayan agak sedikit beda karena kita mau ngobrolin langsung. Aku sekarang mau ngebahas tentang kenapa penjualan properti itu dari pemilik itu agak sulit terjual. Jadi lama terjual, terus ya mau yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terjual tuh kenapa ya gitu kan. Dan ini sih berlaku buat di semua lokasi, artinya nggak hanya di Bali ya. Ada beberapa dari pengalaman gue sendiri di toko properti Bali ini, ada beberapa faktor sih yang bisa mempengaruhi kenapa properti itu sulit terjual. Ya baik dia rumah, tanah, villa gitu kan. Ada beberapa hal. Tapi kali ini gue akan ngomongin soal secara umum aja. Ada 5 poin sih sebenarnya. Ada 5 poin yang mengakibatkan properti itu sangat sulit dijual. Yang pertama itu adalah harga properti yang ditawarkan sama pemilik itu terlalu tinggi. Memang sih harga properti terlalu tinggi ini sangat relatif, tetapi terkadang pemilik properti itu tidak mau melakukan survei lapangan dulu untuk melihat harga pasaran properti itu di daerah dia sekitaran berapa untuk kualitas properti yang dia punya gitu kan, baik tanah maupun villa maupun rumah gitu. Jadi terlalu tinggi. Jadi sarannya adalah biasanya kita itu melihat harga properti itu dari secara umum dulu, seperti yang di video sebelumnya kan pernah kita bahas bagaimana cara menentukan harga properti kita biar nggak terlalu tinggi. Dari di situ kita tahu berapa harga batas wajarnya. Atau juga kita zaman sekarang kan jangan online kan, gampang banget gitu loh. Kita mau lihat dari OLX bisa, mau lihat dari Facebook bisa, dari rumah.com bisa, dari rumahdijual.com bisa. Tinggal kita search kita punya properti di mana lokasinya, dan disitulah akhirnya kita tahu berapa kira-kira harga yang pantas untuk properti kita gitu loh. Jadi nggak terlalu tinggi banget sih. Kalau misalnya kita mau kasih harga properti itu, bisa yang menjadi salah satu alasan kenapa agak sedikit kejual. Memang harga batasannya itu bisa dibilang range-nya sekitar 10-20% gitu. Tapi jangan sampai terlalu tinggi juga kan. Jadi misalnya harga pasaran di situ sekitar 300 juta, ya nggak mungkin kita lepas harga publish harga 600 juta gitu loh. Karena emang ada beberapa kasus yang pernah gua hadepin di daerah situ memang premium, pasaran itu sekitar 600 juta gitulah. Kemudian ada tanah 2 are, sekitar berarti 2 are berarti kalau kasaran sekitar 1,2 ya. Tapi owner agak terlalu tinggi kasih harga, jadi memang agak lama pergerakannya gitu loh. Nah itu bisa menjadi satu perhatian juga gitu kan. Nah jadi yang pertama poinnya adalah harga properti terlalu tinggi gitu ya, menjadikan properti itu agak sedikit sulit terjual. Oke. Yang kedua itu adalah lokasi properti. Lokasi properti ini ya tentunya kalau untuk tanah, kita lihat untuk mencapai tanah yang dimaksud atau yang mau dijual itu bagaimana. Apakah bisa melalui atau berada di pinggir jalan kah, atau berada di tengah pedesaan, atau bagaimana, itu juga sangat mengaruhi. Kemudian kalau untuk rumah, untuk villa, untuk rumah lah ya, untuk rumah itu biasanya apakah di daerah pemukiman, kemudian pemukiman itu pemukiman padat atau di klaster atau di komplek, itu sangat mempengaruhi juga harganya. Nah, kalau untuk villa pastinya apakah dekat daerah pariwisata atau dekat mungkin ada punya view laut atau apa, itu juga mempengaruhi. Jadi pada saat kita punya lokasi properti yang tidak strategis, yang kurang baik, kemudian ditambah lagi kita kasih harga terlalu tinggi, itu semakin menjadi
agak sedikit sulit ya kita mau jual properti. Nah itu bisa jadi pertimbangan juga buat para pemilik properti untuk menjualkan propertinya agar tidak terlalu sulit. Ya pada dasarnya sih ya kayak marketing maklar kayak kita sih pengen cepat laku terjual gitu kan. Tapi ya itu gimana, kan tetap pengaruh juga, kita juga tergantung daripada pemilik properti juga kan. Nah itu ya akhirnya menjadi pertimbangan juga. Oke, itu yang kedua, lokasi yang sangat tidak strategis ya atau sulit dicapai. Kemudian yang ketiga itu bisa juga terjadi adalah karena kondisi dari properti kita. Oke, kondisi dari properti. Oke, kondisi properti itu seperti apa sih? Misalnya kita tutup tanah lah ya. Bagaimana kondisi tanah kita yang kita mau jual? Apakah tanah kita tanah datar? Apakah tanah kita itu berada di dekat jalur aspal, jalur jalan? Ataukah tanah kita berupa tanah sawah, tanah terjal, tanah tebing? Itu sangat pengaruh juga. Jadi biasanya harga tanah itu dari kalau misalnya terlalu tinggi tapi kita berada di daerah pedalaman dan akses sulit, itu juga agak sedikit menyulitkan penjualan. Jadi makanya bisa dilihat di link sebelumnya itu ada bagaimana cara kita tentukan harga tanah gitu loh. Paling gampang memang dari NJOP, tapi tetap kita hunting itu adalah dari website lain gitu loh. Jual properti itu kita bisa perbandingkan juga atau bisa tanya-tanya sekitar juga. Itu kalau dari soal tanah. Kemudian kalau misalnya tanah sawah, kemudian tanahnya masih tanah lahan basah, itu juga sangat pengaruh juga. Jadi sangat berbeda ya pada saat tanah itu berbentuk tanah kavling atau tanah itu berbentuk tanah datar. Dan walaupun tanah datar itu masih berbentuk sawah, itu juga sangat berbeda harganya. Jadi bisa menjadi pertimbangan juga untuk owner tuh nggak terlalu bermain di harga terlalu tinggi untuk tanah yang kurang bisa diolah secara cepat oleh pembeli gitu kan. Kemudian untuk kita bicara soal untuk properti ya, properti rumah atau villa, itu biasanya paling terlihat tuh adalah kondisinya, kondisi bangunan, apakah dia membutuhkan perbaikan kah, butuh renovasi atau sudah bagus, sudah tidak perlu renovasi. Itu jadi pertimbangan juga. Makanya jangan sampai kita menjual properti dengan kondisi yang kurang baik tapi harga agak sedikit tinggi. Jadi coba perbandingkan lah gitu. Karena memang ada pengalaman di daerah Denpasar, pernah ada juga rumah itu di daerah pusat kota. Pasaran di sana memang harga sekitar 2 miliar untuk ya tanah sekitar 1,5 are lah ya. Kebetulan pemiliknya ini punya rumah itu tanah luasnya sekitar 2 are. Tetapi rumah lama gitu. Tapi dijual dengan harga cukup tinggi kan. Ya memang tidak bisa mendukung juga karena akhirnya kan berbentrokan dengan rumah-rumah yang baru juga kan. Itu juga sangat pengaruh. Kemudian juga usahakan kalau kita mau menjual properti itu kita juga butuh lah namanya kita agak rapi sedikit kan. Kita punya tempat, janganlah berantakan, kemudian kita kesannya tidak terawat segala macam. Jadi pada saat calon pembeli itu datang, otomatis itu bisa menurunkan taste-nya mereka sendiri. Ini berlaku buat rumah sama villa ya. Mungkin kalau untuk rumah masih agak sedikit bisa ditoleran. Tapi kalau untuk villa itu biasanya memang diharapkan itu semua pada saat buyer turun itu sudah perfect. Posisinya itu adalah pada saat kita memang menjual dengan harga pasaran atau harga tinggi, ya kita harus memberikan kesan yang baik juga di villa tersebut, dari perawatannya, kerapian segala macamnya gitu loh. Kalau rumah memang tergantung ya, kalau seandainya rumah itu posisinya rumah second kemudian masih ditinggali sama pemilik rumah, memang ya terkadang mau nggak mau kondisi rumah itu jadi sedikit berantakan. Tapi paling nggak kan ada tempat-tempat sedikit yang bisa kita rapikan lah gitu kan. Itu bisa menjadi pertimbangan juga dari pemilik properti itu sendiri. Jadi jangan sampai kita tuh mengecewakan buyer juga gitu loh ya.
karena first impression tuh sangat penting banget, penting banget. Jadi jangan sampai kita tuh miss di situ. Itu sangat pengaruh juga dari kekuatan kita untuk bisa menjual properti kita. Itu dari soal kondisi properti ya. Kemudian yang keempat itu dari, ini agak sedikit unik sih. Yang keempat itu adalah dari istilahnya metafisik. Metafisik itu apa sih ya? Mungkin kayak hal-hal yang di luar nalar lah, di luar logika kita, di luar supranatural mungkin ya, seperti supranatural. Jadi contohnya metafisik seperti ini. Ada orang yang tidak percaya atau tidak mau properti itu berada di tusuk sate gitu loh. Gitu. Kalau tusuk sate itu ya ada sedikit percayaan lah ya. Itu mereka tidak mau, baik tanah maupun rumah. Kemudian juga ada juga orang yang ingin rumahnya menghadap ke barat, ingin menghadap ke timur, ingin dan lain sebagainya. Itu juga mempengaruhi juga. Walaupun itu tidak terlalu mempengaruhi harga, tapi itu mungkin mempengaruhi daripada minat orang untuk membeli. Dan ini memang hanya bayar-bayar tertentu, tapi itu bisa menjadi satu catatan aja tersendiri ya untuk pemilik properti. Kemudian selain dari soal titik tusuk sate, dari soal arah angin barat timur, itu juga bisa dari rumah itu misalnya pernah dipakai sebagai tempat korban pembunuhan lah gitu kan, yang agak spooky serem gitu loh. Nah itu juga bisa pengaruh juga. Jadi kadang kalau rumah yang sudah dipakai untuk tempat pembunuhan itu ngeri banget gitu loh. Jadi orang tuh kadang suka, kalaupun ada yang beli itu pasti harga ditawar sangat jauh sekali. Jadi itu bisa jadi pertimbangan juga. Kemudian juga dari metafisik atau supernatural, biasanya kan rumah juga lama, rumah lama ditinggal, rumah nggak terawat, seperti yang tadi poin yang ketiga tadi, kan mulai tuh muncul rumput-rumput, mulai ada yang ya menjadi kayak rumah tua gitu kan. Yang tadi misalnya owner menawarkan harga misalnya 2 miliar, karena sudah 6 tahun nggak terjual, kemudian sudah 6 tahun nggak terjual, sudah tidak ada yang merawat itu rumah juga, mulai muncul rumput-rumputan, tanaman liar, pohon-pohon liar, akhirnya kesannya seram. Itu juga akhirnya bisa mengurungkan orang untuk membeli properti itu, dan kalaupun dibeli itu pasti harga akan drop, itu pasti akan drop. Jadi pertimbangan juga buat owner, kalau memang itu harus bersiap-siap mendapatkan harga yang lumayan agak-agak drop sendiri kalau misalnya tanahnya atau propertinya mau laku terjual. Kemudian ini yang kelima, ini yang terakhir, dan bukan terakhir sih, tapi paling nggak ini ada 5 poin lah yang gua mau globalkan aja gitu loh, berdasarkan pengalaman, yaitu pemilik atau pemilik properti itu tidak kooperatif. Jadi tidak kooperatifnya ini cukup apa ya, cukup banyak sih sebenarnya macamnya. Misalnya gini, yang pertama, pemilik tidak kooperatif itu dalam hal apa? Misalnya pemilik tidak kooperatif dalam hal pada saat buyer datang mau cek lokasi, mau lihat propertinya, pemilik seperti enggan menerangkan, enggan atau ya istilah menemani atau apa gitu. Walaupun memang tugas marketing ya, tapi paling enggak pada saat pemilik ada waktu dan bisa bertemu dengan buyer, itu akan lebih baik, karena itu akan meningkatkan sedikitlah keinginan dari pembeli untuk membeli propertinya. Jadi ada sedikit feedback. Kemudian pemilik yang tidak kooperatif itu dalam arti gini, harga itu tidak bisa dinego, dan negosiasi harga itu dan negosiasi itu tidak selalu soal harga ya. Nanti akan kita bahas lagi. Kalau negosiasi itu nggak harus soal harga. Nah, terkadang ada pemilik yang saklek, dia nggak mau. Pokoknya kalau udah harga sekian ya sekian, dan itu tidak dibayar, bisa dibantah, tidak bisa ditolerir lagi oleh pemilik. Kemudian pemilik juga terkesan sombong, terkesan tidak mau tidak mau tahu, terkesan tidak terlalu butuh. Terus kesannya ya lu mau beli properti gua ya lu harus begini, harus ikutin maunya gua begini dan bla 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 bla. Nah itu akhirnya bisa menurunkan juga minat dari pembeli properti. Seperti pernah ada pengalaman juga itu, dulu pernah ada kita
buyer itu sudah 3 kali lihat lokasi, kemudian kebetulan dia sudah tertarik. Ini sudah 3 kali lihat lokasi ya, sudah tertarik. Tapi rupanya dari sisi pemilik ini agak sedikit mempersulit buyer gitu loh, Akhirnya apa? Padahal lokasi tanahnya itu ada di daerah pelosok dan sangat bisa dibilang sangat agak sedikit sulit lah menemukan pembeli untuk membeli tanahnya. Tapi karena pemilik merasa agak, ya dia punya properti ini, lalu harus ikutin maunya gua, kan lu mau beli properti gua gitu loh. Akhirnya ya dengan simple buyer bilang, sorry pak, kita nggak jadi beli properti itu karena pemilik tidak bisa mau ajak kerjasama, karena paling nggak dari awal saya pembelian lahan itu paling nggak dalam waktu 6 bulan ke depan tuh saya masih harus berhubungan dengan pemilik. Nah ini yang menjadi akhirnya bayarnya itu mundur seperti itu. Jadi terkadang pemilik tuh merasa jumawa, merasa tinggi, dan akhirnya ya udahlah. Seharusnya kan kita sama equal kan, equal to equal. Jadi pemilik memang membutuhkan dana, makanya dia menjual propertinya, dan pembeli juga membutuhkan properti. Karena dia pasti punya impian juga, punya rencana dengan properti yang mau dia beli ya. Jadi kan equal. Nah, jadi jangan sampai sesuatu yang equal ini kita agak sedikit tinggi gitu loh. Akhirnya ya berantakan semua kan. Nah, pemilik yang seperti ini sangat-sangat tidak kooperatif sebenarnya. Jadi wajar kalau misalnya agak sedikit sulit juga gitu loh. Sudah posisi propertinya susah dijangkau di daerah pelosok, kemudian nyari pembelinya juga sulit. Pada saat pembeli pun dia tidak mau bekerja sama gitu kan, tidak mau kooperatif. Akhirnya apa? Lewat semua, buyar semua kan. Nah seperti itu ya. Jadi itu aja tentang kenapa sih properti itu kita lama tidak terjual gitu loh. Sebenarnya ada lagi beberapa hal ya, simple lah, seperti kurang promosi tidak ada promosi, tidak ada kerjasama dengan pihak lain, itu seperti itu. Tapi dari semuanya itu ada hanya 5 sih menurutku yang agak sedikit bisa jadi pertimbangan gitu loh, kenapa properti itu tidak atau sulit terjual. Oke ya, kalau gitu sampai di sini, nanti kita bahas lagi yang lainnya, dan gue masih akan rekam beberapa lokasi. Thank you juga buat semuanya yang udah nonton, thank you juga, dan jangan lupa di like videonya, di komen, langsung di subscribe, biar nanti kita coba sharing-sharing lagi terkait tentang properti. Jadi buat teman-teman gua, salam properti Bali, dan tetap semangat, tetap sehat, tetap optimis selalu, dan jangan lupa di subscribe. Oke? Kalau misalnya mau beli properti di Bali, kontak aja di 0813 53 310123. Oke? Thank you semua, dan jangan lupa kunjungi juga website kita di www.tokopropertibali.com. Oke semuanya, thank you, dan sampai ketemu lagi nanti. See you, bye.